Halo teman-teman pembelajar, balik lagi di Inspirasi Sukses. Kali ini kita akan membahas buku Smarter, Faster, and Better, Rahasia Menjadi Produktif dalam Kehidupan dan Bisnis oleh Charles Duhigg. Ide besar pertama dari buku ini adalah melihat tugas atau pekerjaan di depan kita sebagai pilihan, bukan kewajiban. Menyadari bahwa kita mempunyai pilihan, menyadari bahwa tugas di depan kita adalah pilihan, akan mengaktifkan salah satu bagian otak kita yang disebut striatum. Striatum berhubungan langsung dengan yang kita rasakan ketika menghadapi suatu tugas atau pekerjaan. Dalam satu studi yang disebutkan dalam buku ini, para peserta ditempatkan di bawah mesin MRI dan diminta untuk memainkan permainan sederhana. Mereka ditunjukkan angka antara 1 sampai dengan 9, kemudian mereka harus memprediksi apakah itu akan di atas atau di bawah 5. Ini adalah permainan yang simpel banget, tapi para peserta sangat menyukainya. Diketahui bagian striatum mereka terlihat lebih terang di mesin MRI tadi. Namun ketika permainan diubah untuk membuat setengah tebakan secara otomatis dibuat oleh komputer, kegembiraan dan motivasi mereka untuk terus bermain menurun secara signifikan. Bahkan ketika komputer yang langsung menebak angkanya, bagian striatum menunjukkan sangat sedikit aktivitas. Bisa dibilang motivasi untuk bermain game tersebut menjadi hilang. Contoh lainnya, pernah nggak pas kena macet di jalan? Terus kita lihat ada jalan belok dan kita mutusin buat belok. Padahal kita tahu nih bakal muter lebih jauh buat sampai ke tujuan kita. Dan bisa aja setelah kita belok, jalanan tadi mulai lancar lagi. Nah ini nih contoh pengambilan keputusan dari pilihan yang ada pada kita. Pada dasarnya, motivasi meningkat ketika kita percaya kalau kita punya kewenangan atas tindakan dan tujuan kita yang memiliki efek langsung pada nasib kita sendiri. Ini adalah kebalikan dari learned helplessness yang merupakan kondisi psikologis di mana orang berpikir bahwa apapun yang mereka lakukan tidak akan merubah keadaan dan nasib mereka. Dengan pilihan, muncul motivasi. Dengan motivasi, datang tindakan. Dan dengan tindakan terciptalah produktivitas. Ide yang kedua adalah kerjasama tim. Para peneliti meneliti tentang keterkaitan norma-norma dalam tim dengan produktivitas anggota tim yang dihasilkan. Dengan membandingkan sejumlah tim, diketahui tim yang sukses memiliki norma yang mirip. Pertama, semua anggota tim yang baik berbicara dalam presentasi yang kira-kira sama. Fenomena ini disebut dengan kesetaraan dalam pembagian giliran berbicara. Yang kedua, tim yang baik memiliki kepekaan sosial yang baik, yakni bagaimana bisa menempatkan diri dalam benak orang lain dan menyambungkan diri dengan kondisi mental orang lain. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa sejumlah norma secara konsisten berkorelasi dengan keefektifan kinerja tim. Yang ketiga adalah fokus. Charles mendeskripsikan fokus kita seperti senter yang dapat kita sorot luas, tapi menjadi redup, atau super fokus pada satu sisi yang sempit, yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Kegagalan fokus dapat disebabkan oleh penyempitan kognitif, yaitu ketika kondisi darurat terjadi, maka otak secara naluri memaksa kita untuk fokus ke arah rangsangan yang paling jelas. Apapun itu yang ada di depan mata kita, bahkan bila rangsangan yang ada bukanlah pilihan yang terbaik. Banyak kejadian kecelakaan pesawat terbang yang terjadi akibat penyempitan kognitif ini, meskipun sang pilot sudah memiliki jam terbang yang tinggi. Penyempitan ini terjadi ketika lampu sorot mental kita berubah dari redup menjadi menyala terang dalam sepersekian detik. Salah satu upaya yang dapat kita lakukan untuk meminimalkan penyempitan kognitif adalah dengan melatih model mental, yakni kebiasaan memprediksi dan membayangkan apa yang akan terjadi di depan. Jika kita memiliki model mental yang baik, lampu itu tidak akan pernah benar-benar meredup. Dan ketika lampu tersebut harus menyala dengan terang di dunia nyata, kita tidak silau karena terangnya. Kita juga menjadi lebih baik dalam memfokuskan senter kita pada apa yang kita inginkan. Jadi ketika kepanikan itu datang, kita bisa mengarahkannya ke hal yang sebenarnya benar-benar perlu untuk kita lihat, dan kita dapat berpikir dengan lebih jernih dalam situasi yang sulit dan darurat tadi. Para peneliti juga menyimpulkan bahwa orang-orang yang paham bagaimana mengelola fokus dan perhatian mereka dan terbiasa membangun model mental yang kokoh akan memperoleh kesuksesan dalam hidupnya. Yang keempat, menentukan tujuan. Tujuan atau goal dapat diraih dengan baik dengan menggunakan metode SMART yang merupakan akronim dari spesifik, yaitu didefinisikan dengan baik, jelas, dan tidak ambigu. Kemudian measurable, dengan kriteria spesifik yang mengukur kemajuan kita menuju pencapaian tujuan kita tadi.
Kemudian achievable, bisa dicapai. Kemudian realistic, yaitu dalam jangkauan, realistis, dan relevan dengan tujuan hidup kita. Kemudian yang terakhir timely, dengan garis waktu yang jelas, termasuk waktu mulai dan waktu target selesai. Tujuannya adalah untuk menciptakan urgensi. Selain SMART goal, masih ada yang namanya stretch goal. Stretch goal ini merupakan target yang lebih sulit dicapai dibandingkan goal yang biasa, sehingga memaksa kita untuk lebih push limit yang kita punya, menemukan solusi, lebih jeli akan peluang, dan lebih efektif dalam menggunakan waktu yang kita miliki. Misalnya, goal saya untuk channel ini adalah 10.000 subscriber di tahun depan. Nah, stretch goal saya adalah 100.000 subscriber di waktu yang sama. Duhigg menyatakan bahwa saat kita menggunakan SMART dan stretch goals, kita bisa meraih lebih banyak jika dibandingkan tanpa menggunakannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan di-share ke orang-orang yang kamu sayangi. Jangan lupa di-like dan subscribe ya. Sampai jumpa di video kita yang berikutnya.